Assalamualaikum Pak Nom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Maaf Pak Nom, saya mengganggu waktunya sedikit. Oh iya, tidak apa-apa, Bu. Dengan senang hati, Bu. Oke. Eh, Pak Nom, kita bisa berbincang-bincang sedikit. Kebetulan ada waktu nih 15 menit. Mungkin ada beberapa hal Pak Nom yang mau ceritakan terhadap masalahnya Pak Nom atau kendala yang dihadapi selama ini. Oh iya, terima kasih banyak, Bu. Memang di akhir-akhir ini saya sedikit ada yang perlu saya ceritakan kepada Ibu. Kiranya Ibu bisa memberikan sedikit eh, semacam panduan-panduan agar bisa lebih bagus. Ya, masalahnya saya tuh seperti ini. Eh, Beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas saya, Bu. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas sedikit, Bu. Ya, mungkin dari metode saya dalam memberikan pembelajaran atau buku peralatan yang saya siapkan, gitu. Hmm. Kalau dari cerita Pak Nom nih, kita sebelum melangkah nih, kira-kira eh, apa yang ingin dapatkan Pak Nom dari cerita kita nanti nih? Apa yang Pak Nom harapkan setelah apa ya curhat ke saya, begitu cerita ke saya. Saya ingin mendapatkan panduan atau manfaat-manfaat dari cerita ini, bagaimana saya mengatasi masalah ini ketika saya sudah mendapat teguran tadi, maksud saya kemarin sudah mendapat teguran, saya resah sekali, Bu, dan tidak mampu lagi berpikir. Sehingga saya ingin Ibu memberikan semacam panduan sedikit atau spirit untuk saya, kira-kira apa yang bisa saya lakukan ke depannya. Bagaimana ya Pak ya? Sebenarnya apa yang membuat Bapak mendapatkan teguran dari pengawas sekolah sampai dia menegur Bapak Eh, itu apa ya Pak ya? Sebenarnya sebenarnya Bu, tidak juga terlalu serius, tapi bagi saya itu justru membuat tekanan sedikit lah. Ya, karena saya barangkali dalam mengajar itu metode yang saya gunakan barangkali tidak seiring dengan materi pembelajaran yang saya bawakan. Karena kebetulan saya mengajar bahasa Inggris, Bu, Hmm. sehingga saya menggunakan di situ eh, metodenya karena itu materi tentang deskriptif menggambarkan sesuatu benda, Bu, sehingga saya sebenarnya tidak langsung kepada objek benda itu, Bu, sehingga saya sedikit mendapat teguran di situ, Bu. Memangnya proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik sampai dikritik oleh pengawas? Kalau boleh tahu dikritik itu kan tadi karena apa ya? Karena tidak pada itu ya. Bapak memangnya menggunakan apa tadi? Ya, terima kasih. Jadi saya sebenarnya eh, hanya bukan persoalan pengelolaan kelas ya, Ibu. Jadi permasalahan saya di situ ketika saya eh, membawakan satu materi deskriptif yang menggambarkan benda, tapi saya seakan-akan itu berada di dunia maya, jadi tidak nyata menurut pengawas. Tapi sesungguhnya bagi saya sudah nyata. Nah, ini yang menjadi kendala dan sepertinya saya agak malu juga Bu ini, Bu. Saya ditegur seperti itu. Ya. Maksudnya Pak Nom, maunya pengawas itu kita itu mengajar apa ya langsung pada benda konkretnya, sedangkan Pak Iya, Nom betul. mengajarnya cuma melalui hayalan. Iya, Ya, Bu, betul. sedangkan kita tahu kan memang kalau menurut apa ya, memang seperti itu konkret. Lalu Ya. bagaimana tanggapan Bapak atau respon dari pengawas? Bagaimana perasaan Eh, Bapak ketika diberi kritikan seperti itu dari pengawas? Sebenarnya awalnya perasaan saya agak resah juga, Bu. Meskipun sebenarnya saya berpikir bahwa ini adalah tujuannya untuk perbaikan cara saya untuk membangun dan bagaimana saya bisa memperbaiki cara mengajar saya.
Cuma saya juga sebagai manusia biasa karena saya menganggap itu sudah betul dan ternyata itu masih keliru, ya di situ letak permasalahan saya. Kalau selama ini Pak Nom itu mengajarnya seperti apa? Pakai teknik apa memang sebenarnya selama ini yang Bapak gunakan? Ya, terima kasih. Saya mengajarnya memang selama ini saya terinspirasi dengan materi yang saya bawakan selama ini, banyak cerita. Sehingga cerita itu susah sekali saya nampakkan dalam konkret, tapi contoh di sini kadang-kadang juga saya beri contoh. Nah, sekarang saya masuk pada pembelajaran deskriptif yang maunya pengawas saya itu mengangkat benda yang saya deskripsikan. Waktu itu saya mendeskripsikan tentang satu pohon, itu yang dia maunya saya gambarkan di dalam ruangan itu, pohon itu begitu. Ya, saya sudah dengar cerita Pak Nom seperti itu. Kalau menurut Pak Nom sendiri nih, kalau apa ya idealnya yang mengajar yang baiknya itu seperti apa? Kalau menurut Pak Nom nih, kan Pak Nom sebenarnya kan sudah melakukan seperti itu. Tapi kalau menurut Pak Nom nih, bagaimana teknik mengajar yang sesuai yang sebenarnya? Ya, makasih. Memang sebenarnya kalau teknik mengajar Bu, yang pertama itu saya harus memahami betul di mana kompetensi siswa saya berada. Ya, maksud saya di dalam ruangan itu kompetensi siswa saya berbeda-beda. Sehingga jika misalnya saya memberi materi deskriptif, ya saya harus petakan berdasarkan kebutuhan mereka juga. Misalnya saya beri contoh seperti ini Bu, itu menurut idealnya menurut saya Bu. Contohnya misalnya ketika yang perempuan biasanya menyukai bunga Bu. Ya, jika satu kelompok perempuan itu menyukai bunga, maka saya seharusnya memberikan deskripsi tentang bunga sehingga mereka tertarik untuk menjelaskan bunga itu. Nah, tapi bagi biasanya laki-laki sebagian Bu, di kelas sesungguhnya ada juga siswa yang biasanya dia terfokus pada satu tokoh, terutama tokoh sepak bola. Misalnya Lionel Messi. Itu mereka pada suka yang hobi-hobi nonton bola, terutama laki-laki. Maka seharusnya materi itu yang harus saya minta mereka kembangkan tentang deskripsinya tentang siapa sesungguhnya Lionel Messi. Berbeda tadi dengan yang menyukai bunga, bunga apa sebenarnya itu. Jadi mulai dijelaskan putiknya, batangnya. Kalau tadi si yang menyukai Lionel Messi, ya menurut saya seharusnya di situ diberikan supaya mereka tertarik. Ya dia gambarkan bagaimana sebenarnya profil daripada Messi, bentuk badannya tinggi atau pendek, itu yang menurut saya idealnya Bu. Ya, Pak Nomci sebenarnya sudah mulai tergali nih pikirannya Pak Nom. Kalau menurut Pak Nom nih, kira-kira metode yang Pak Nom gunakan sudah di level berapa? Kalau di level 1 sampai 10, kira-kira tingkat pemahaman materi buat siswa Bapak itu Jika itu di Bu level berapa? misalnya direntangkan nilai 1, ya kalau level itu direntangkan dari 1 sampai 10 Bu, ya saya perkirakan siswa saya masih berada pada level di tengah Bu, ya level 5 lah, paling tinggi 6 Bu, begitu. Kira-kira Begitu, Pak Nom maunya nih naik ke level berapa? Begitu. Ya kalau maunya saya sih Bu, ya namanya juga saya sebagai pengajar yang ingin melihat siswanya sukses, ya maunya saya level 10 lah Bu. Ya, Meskipun kayaknya agak susah ya begitu. Ya. iya sebenarnya sih itu. Kalau menurut Bapak nih, kekurangannya Bapak kan sudah memahami tadi. Kira-kira kekurangannya Bapak dalam menggunakan metode tadi itu apa ya? Ya itu kekurangan saya tadi Bu. Saya tidak sempat petahkan berdasarkan apa yang siswa punya hobi. Kemudian saya tidak lagi menggunakan media yang bersentuhan, yang nyata bersentuhan langsung dengan siswa apa yang ada di sekitar siswa. Tapi saya seakan-akan bercerita tentang dunia maya yang sesungguhnya terlalu jauh, sehingga siswa hanya diajak untuk menghayal dan tidak ada yang nyata bagi siswa, sehingga siswa seakan-akan menghayal dan
bosan bagi mereka. Nah, Bapak kan sudah tahu tadi nih kekurangannya. Kira-kira apa yang bisa Pak Nom lakukan supaya kekurangan-kekurangan tadi dalam mengambil metode itu bisa bisa tidak mendapat teguran lagi begitu, Ya, supaya Pak Nom bisa kembangkan lagi metode-metode seperti apa yang mungkin Pak Nom bisa tambahkan seperti itu, karena saya dengar menurut cerita Pak Nom tadi sudah ada beberapa metode, cuma mungkin ada beberapa metode lagi yang bisa ditambahkan begitu Pak Nom. ya. Kalau saya Bu itu saja. Karena melihat situasi itu, siswa mulai bosan karena dengan hayalan-hayalan, maka satu-satunya jalan yang harus saya gunakan metode lagi untuk menambahkan metode yang ada, yaitu menghadirkan benda yang ada di sekitar saya di dalam ruangan. Contoh tadi bunga, saya harus ambil bunga, taruh di dalam ruangan, baru suruh mereka mendeskripsikan tentang bunga itu. Dan bukan cuma bunga, misalnya pohon lain atau benda lain, misalnya yang suka menggambarkan tentang ya kursi tidak apa-apa, sekalian silakan deskripsikan kursi ini seperti itu. Jadi saya ini menggunakan metode tidak keluar dari lingkup ruangan yang ada Bu, tapi mendeskripsikan. Kalau misalnya pembelajaran tentang deskripsi, mendeskripsikan saja benda-benda yang ada di sekitar kita, sekaligus tidak merepotkan dan tidak butuh banyak pengorbanan karena bendanya sudah ada. Terima kasih. Kira-kira Pak Nom dalam melakukan metode tadi nih, apakah Pak Nom memerlukan bantuan atau kolaborasi atau semacam bantuan dari teman untuk melakukan atau meningkatkan supaya metode yang digunakan Pak Nom itu sudah tepat atau tidak? Mungkin ada yang bisa membantu Pak Nom atau melihat bagaimana caranya supaya sudah tepatkah ini pilihan saya, sesuaikah sudah dengan kondisi murid saya, seperti itu Ya, Pak Nom. saya memang selalu butuh dukungan teman, kemudian saran-saran. Sehingga saya sebenarnya ada semacam NGMP internal dalam sekolah. Saya tetap butuh dukungan mereka, kemudian terutama dari saran-saran dan dukungan dari kepala sekolah sendiri yang bisa memberikan dukungan moral sama saya. Kemudian itu tadi, teman-teman di sekolah itu tetap saya minta petunjuknya sebagai refleksi atas apa yang saya lakukan. Itu. Ya, tadi kan ini kan kita Pak cuma belajar tentang langsung ke metode, langsung ke Ya. prakteknya. Apakah Bapak sebelum melakukan metode itu, apakah ada hal-hal lain atau melalui dari perencanaan atau yang disiapkan sebelum melakukan pembelajaran yang bisa metode itu berjalan dengan baik, kemudian Bapak tidak mendapat lagi teguran dari pengawas, mungkin ada hal-hal yang bisa Bapak tambahkan selain menuju ke metode tadi, itu kan metodenya sudah jadi ceritanya nih Pak. Adakah hal yang lain mundur sebelum metode itu dilaksanakan? Mungkin ada semacam perancangan seperti itu yang bisa Bapak lakukan? Iya, saya paham. Jadi Bu, begini ya, setelah ini Ya. saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran saya mulai dari awal, yaitu mulai dari perencanaan Bu. Jadi saya akan menyusun perencanaan secara matang dengan memperhatikan metode, kemudian media yang saya gunakan tadi, maksud saya media yang berada di sekitar saya akan datang Bu, saya akan memperbaiki di situ Bu, sehingga ketika saya melakukan pembelajaran tidak lagi lari dari rencana yang saya sudah buat karena memang sudah nyata bisa kita praktekkan secara nyata di lapangan. Ya, ternyata Pak No sudah mendapatkan sedikit-sedikit sudah mendapatkan solusi ya dari apa yang Bapak alami, dapat teguran. Kira-kira nih Pak, kapan Bapak bisa memulai rencana untuk memperbaiki tadi metodenya dari perencanaan pembelajarannya? Kira-kira Bapak kapan memulai nih? Untuk efektifnya Bu, saya tidak menunggu lama dan insya Allah minggu depan saya lakukan. Ya, saya sudah praktekkan minggu depan Bu. Ya. Eh,
Sangat luar biasa ya Pak Nom, percakapan kita malam ini. Saya doakan mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat berhasil. Minggu Amin. depan saya tunggu nih cerita dari Pak Nom. Bagaimana nanti hasilnya setelah melakukan metode-metode yang tadi, mulai dari perencanaan pembelajaran. Saya mau dengar lagi ceritanya dari Pak Nom malam ini. Terima kasih Pak Nom sudah berbagi cerita terhadap saya malam ini. Itu juga mendapat menambah pengetahuan saya bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada anak melalui media yang konkret, yang dekat dengan bakat dan minat anak. Terima kasih Pak Nom atas bincang-bincang kita malam ini. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang berbeda. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Nom ya. Ya, terima kasih Bu, insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana apa yang kita bicarakan pada malam hari, pada saat ini Bu. Oke Pak Nom. Assalamualaikum Pak Nom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.